lebih jauh. Gereja di masa new normal bagaimana bisa menjawab kebutuhan dan tetap bertumbuh? Kalau konotasinya dengan uang, gereja akan tutup. Karena tidak ada lagi orang datang ke gereja untuk memberikan persembahan. Tidak ada lagi orang ke gereja untuk menopang gereja, pekerjaan Tuhan. Bendaharanya Allah ada dalam tubuh Kristus dalam gereja. Sekalipun kita berbusa-busa untuk orang bertobat, orang nggak bertobat, silakan. Itu free will, itu hak bebas setiap manusia. Dan dunia pun menjadikan ini hal yang menjadi hal yang luar biasa. Udah ada banyak negara-negara yang maju, teknologi maju, orang-orang kuat, ya, negara-negara yang kuat. Berbagai macam mereka untuk memberhentikan pandemi ini, berbagai macam memberikan terobosan-terobosan untuk mengubah bagaimana pandemi ini berakhir. Apa yang terjadi? Tuhan izinkan ini tetap ada, amin. Dan Tuhan memelihara gerejanya, hatinya anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan tidak larut dalam masa pandemi. Tapi Tuhan mengangkat kita akan terus menjadi terang dan garam. Lewat cara apapun kita memberitakan firman. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari manusia diberikan kemampuan untuk berpikir, mempelajari dan mengelola situasi yang terus berubah dan mengembangkan lebih jauh. Gereja di masa new normal bagaimana bisa menjawab kebutuhan dan tetap bertumbuh? Kalau konotasinya dengan uang, gereja akan tutup. Karena tidak ada lagi orang datang ke gereja untuk memberikan persembahan. Tidak ada lagi orang ke gereja untuk menopang gereja, pekerjaan Tuhan. Bendaharanya Allah ada dalam tubuh Kristus dalam gereja. Kalau kita memandang gereja konotasi dengan uang, gereja itu akan berhenti, amin. Gereja itu akan bangkrut karena kita membawanya kepada keinginan dunia. Tapi gereja yang kuat, gereja tetap ada dan terus bertumbuh di dalam panggilannya. GBI Bayuke Jakarta, justru masa pandemi, justru masa PPKM ini semakin luas dipercayakan oleh Tuhan. Dan tidak hanya jemaat yang mendengar Injil yang dikuatkan, ada banyak orang yang menerima kebenaran Allah, saudara. Ini yang Tuhan mau. Apa yang menjadi tema kita tahun ini, saudara? Ini Tuhan sudah beri awal tahun 2020. Bahwa gereja kita akan menjadi terang dan garam. Yes, ini dilaksanakan. Amin. Ini Tuhan berikan. Dan ini Tuhan mampukan kita untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat. Orang yang takut, orang yang khawatir, kita masuk, mendoakan, memberikan konseling. Kita memberikan semua lewat Zoom, saudara. Makanya saya mendorong jemaat Tuhan, mari ada program Zoom GBI juga ngikut doa fajar, doa puasa, doa menara doa dan kegiatan-kegiatan lain, saudara. Saudara bisa join. Ini bukan untuk pelayan, tapi untuk seluruh anak Tuhan dari gereja manapun, dimanapun dia berada. Yuk kita sama-sama bertumbuh dalam firman kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memasuki new normal ini ada berbagai respon mengenai kembalinya berjalan ibadah di gereja secara tatap muka. Tentu sebagai gereja harus siap dan meresponinya dengan baik sehingga jemaat dan komunitas terlayani. Apa saja respon jemaat saat ini, saudara? Pertama, mereka yang sudah menunggu-nunggu untuk ibadah bersama. 2020 terlaksana? Tidak juga. 2021 ribuan setiap hari, 5 kali ibadah, 6 kali ibadah terlaksana di gereja? Enggak. Bangku-bangku pada berdebu, saudara. Kursi pada berdebu, bunga-bunga pada berdebu di gereja. Tidak ada aktivitas yang seperti 2018-2017. Enggak ada, saudara. Ada banyak orang menanti kapan gereja mulai. Kapan gereja mulai? Saya baru mau beribadah. Nggak enak nge-Zoom, nggak enak online. Kayaknya rasanya gimana gitu kalau nggak tatap muka. Respon jemaat berbeda-beda. Ada yang menunggu sampai waktunya pandemi berakhir kita bisa beribadah bersama-sama lagi di gereja. Aku sudah tidak sabar untuk ke gereja dan menyembah bersama dengan orang yang ramai-ramai biasa kita beribadah. Aku ingin bertatap muka langsung dengan gembala, dengan jemaat. Itu yang pertama, respon jemaat. Yang kedua, saudara, mereka yang lebih nyaman berada dalam kelompok kecil, saudara, yaitu beribadah bersama keluarganya di rumah dalam masa pandemi. Ini membuat keluarganya kami semakin dekat.
Kami semakin akrab di dalam keluarga dan di dalam Tuhan. Kami selalu bersama dalam pendalaman Alkitab bersama. Saya merasa ini adalah keluarga yang Tuhan berikan buat saya untuk membangun mesbah bersama dengan keluarga, untuk ibadah di gereja dengan kondisi saat ini. Lalu ada lagi saudara yang ketiga. Ada yang mengatakan responnya beribadah online itu nyaman. Ada banyak ibadah online dan khotbah yang bagus di internet sekarang. Aku merasa tidak perlu ke gereja untuk beribadah. Aku bisa melakukan dengan baik di rumah. Semua salah nggak saudara? Tidak salah. Dengan cara apapun kita mau datang kepada Tuhan tidak pernah salah. Tetapi satu hal yang Tuhan inginkan kepada kita, adakah kehadiran Yesus di tengah-tengah ibadah saudara? Makanya orang jadi WL itu gak gampang. Penyanyi banyak, penyanyi banyak, tetapi penyanyi yang menyenangkan hati manusia, penyanyi menyenangkan hati Allah itu berbeda. Pemusik banyak, musisi banyak, tetapi tidak ada banyak yang terpanggil sebagai penyembah, sebagai pemusik, sebagai musisi untuk Tuhan. Tetapi ada banyak yang menyenangkan hati manusia sampai baju dirubah, celana dirubah demi menyenangkan, menghibur hati manusia, supaya saya mendapatkan kehidupan. Saudara, makanya kalau seperti ini, musisi kan di gereja banyak, pemusik, penyanyi, ya penari banyak. Saudara, hari-hari ini gereja nggak ada, ibadah nggak ada seperti yang dulu. Saya mau nari di mana? Saya mau main musik di mana? Mau nyanyi di mana? Padahal ini mata pencarian saya. Mulai saudara, iblis masuk dalam pikiran kita. Dan manakah kau pergi? Kau mau nyanyi di kafe? Di manakah kau mau main musik? Kau mau musik di live ataupun bikin KKR ataupun bikin konser? Nggak bisa juga. Tuhan mau hatimu stay berbalik kepada Dia. Tidak ada yang salah respon kita, saudara, Pak Ibu yang ada di rumah, dimanapun kita berada, karena mereka adalah orang-orang yang percaya dan takut akan Tuhan dan ingin bertumbuh dalam iman. Berbagai macam cara. Bagaimana cara supaya saya bertumbuh? Bagaimana gereja menghadapi new normal? Ya, saat pandemi sampai hari ini belum juga usai, saudara. Yang pertama, mari kita belajar dari gereja mula-mula. Kita buka Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Kita baca bersama-sama, bisa dibuka di slide. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32. Oke ya. Kisah Para Rasul 4. Oke. Ya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Belajar dari gereja mula-mula. Kalau saudara mau bertumbuh, gereja mau bertumbuh, mari kita mengambil bagian dalam setiap hidup kita. Karena bicara gereja adalah tubuh Kristus. Saudara adalah gerejanya Allah. Nggak ada pemusik di gereja. Saudara main di rumah, saudara ibadah di rumah, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir. Dan kita tahu bahwa kondisi seperti sekarang ini adalah bagaimana gereja meresponi kebutuhan mereka sehingga mereka tetap tertanam dalam gereja lokal, dimuridkan dan bertumbuh dalam iman mereka. Kondisi berubah, demikian juga budaya dan gaya hidup berubah. Hari ini mulai berubah semua, dan peraturan yang baru ada lagi saat ini, saudara, yang tidak ada surat vaksin, tidak boleh masuk ke dalam fasilitas umum. Ada peraturan yang baru, dan setiap kali ada perpanjangan ada peraturan yang baru. Wow, saudara, kita harus benar-benar beradaptasi dengan new normal, dengan hidup, pola, budaya, gaya hidup yang baru. Dan kita percaya kondisi yang berubah, namun gereja harus tetap relevan di segala masa. Buktinya saudara, gereja tetap bertahan sampai sekarang. Apapun keadaan goncangan yang terjadi, gereja Tuhan harus bangkit. Gereja Tuhan harus
harus terus bertumbuh dan relevan di dalam panggilan. Kita tetap bertumbuh dan telah terbukti dari masa ke masa. Ajaran Yesus sampai sekarang tidak pernah berubah. Ilmu pengetahuan teknologi bisa berubah, gampang berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Yang kedua, memperkuat hubungan, saudara. Pada ayat di atas kita bisa membayangkan bahwa jemaat mula-mula benar-benar hidup menghidupi ajaran Yesus Kristus untuk saling mengasihi. Mereka bukan hanya diajar untuk memiliki hubungan dengan dekat dengan Tuhan, namun juga membangun hubungan dengan sesama berdasarkan kasih Kristus. GBI Banyuke dan IAP motonya dalam melayani dengan kasih. Kasih itu menjawab kebutuhan, bukan hanya tahu dia membutuhkan. Nah, ini bukan tugas gereja saja, tugas gembala. Jemaat harus meresponi. Bagaimana saudara saling mengingatkan, bagaimana saudara saling mendoakan satu dengan yang lain, saudara. Dan maka kita adalah orang-orang dipanggil, dikhususkan oleh Allah, bisa mempraktekkan kasih itu. Inilah yang kita rasa tepat untuk menggambarkan bahwa persekutuan hubungan kita dengan Allah dan sesama itu begitu harmonis. Ya, jangan aji mumpung karena PPKM, karena pandemi, kebetulan nih diam di rumah gak bisa ngapa-ngapain. Ya, berdoa udah makin gak bisa, nyanyi udah makin gak bisa, main musik makin gak bisa. Ya, baca firman masih gak punya waktu, saudara. Jangan kita bikin aji mumpung. Ingat, saudara, ya, ketika Iblis datang sama Ayub dan dia minta izin sama Tuhan, Tuhan izinkan. Tetapi Ayub tetap konsisten pada iman dia sampai Tuhan gantikan semuanya kepada dia. Yesus sendiri memberikan teladan bagaimana ia terhubung dengan Bapa di surga melalui doa-doanya. Namun ia juga terhubungan dengan para murid, para nabi, pemungut cukai, anak-anak orang sakit, dan bahkan mereka yang terbuang di masyarakat seperti wanita Samaria. Yesus tetap membangun hubungan dengan Bapa dan dengan sesamanya. Nah, kita kan jarang ketemu jemaat, saudara. Saudara yang ada di rumah beribadah jarang ketemu. Tapi saudara jangan putus hubungan. Kita punya grup, saudara bisa sharing di situ, saudara minta doakan di situ, saudara bisa membawa pesan-pesan di grup itu. Jangan tunggu grup pesan dari gembala ataupun dari pengerja, saudara. Entar yang ada cuma pengumuman, saudara. Mari kita respon, kita saling mengasihi. Kita tidak ada penutup tembok dalam diri kita, karena kita tubuh Kristus yang dipersatukan. Ia tidak hanya menyapa mereka, namun Yesus menjawab kebutuhan mereka saat itu juga. Hal yang sama dilakukan oleh gereja mula-mula, saudara. Terhubung satu sama lain dan menjadi jawaban bagi kebutuhan sesamanya. Dan yang ketiga, saudara, kita membangun komunikasi. Ya, krusial, saudara, menjadi hal yang krusial yang harus kita lakukan. Komunikasi menjadi penting bagi gereja di masa pandemi ini. Makanya kan GBI Banyuke selalu ada informasi. Nah, itu kembali kepada respon jemaat, kembali kepada respon pelayan, kembali kepada respon saudara-saudara, Bapak Ibu semua di kota dimanapun kita berada. Gembala dan para pemimpin gereja perlu bersinergi untuk membangun komunikasi dengan jemaat, terutama mereka yang rentan dan kurang beruntung seperti lansia, janda, atau mereka yang kehilangan pekerjaan. Semua kadep-kadep ini aktif, kadep koinonia, kadep misi, marturia, kadep pelayanan, diakonia, kadep didaskalia, itu aktif, saudara. Aktif mendukung jemaat, mendukung gereja, itu aktif. Jangan cuma tunggu instruksi gembala. Kapan gembala minta input, saran, dan masukan, saudara? Karena gembala juga penting. Tuhan bisa bicara kepada Bapak Ibu semua. Tuhan bisa bicara kepada kita, bahkan kepada anak-anak Tuhan bisa bicara. Apa yang gereja lakukan dalam new normal ini? Mari kita bersatu bergandeng tangan, saudara. Di kota-kota besar saat ini ada berbagai pilihan untuk berkomunikasi. Ya, kita bisa lewat media dan kita bisa lewat Zoom atau apapun, saudara. Jangan kita cuek, jangan kita masa bodoh, jangan kita percaya itu mau urusan gembala, itu urusan pelayan. Kita macam-macam duduk, datang, diam, pulang. Saudara, jangan. Gereja kita temanya menjadi terang dan garam. Saudara harus hidupnya menjadi terang dan garam. Saudara menjadi kitab yang terbuka, Injil kebenaran yang terbuka. Yang terakhir, saudara,
Mengajak jemaat untuk aktif memperhatikan satu sama lain. Bagaimana gereja menghadapi new normal, perubahan-perubahan baru bagi manusia. Gereja bicara adalah tubuh Kristus, perkumpulan orang percaya. Ya, kita melihat Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Solider katakan, ya nggak enak, mau gembala solider cuma yang dia lihat tuh 5 orang, pelayan-pelayan doang, nggak enak. Biasanya ribuan kalau orang lihat saya solider. Gak enak saya mengusir pelayanan, gak ada yang datang. Semua datangnya liatin lewat media, lewat TV, lewat handphone. Gak asik pelayanannya. Firman Tuhan katakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir tengah-tengah mereka. Apakah mereka yang beribadah di rumah Tuhan gak hadir? Mereka yang berada di rumah sakit Tuhan tidak hadir? Mereka yang berdua bertiga duduk dengan anak satu, suami istri, Tuhan gak hadir? Tuhan hadir. Bicara gereja tubuh Kristus adalah bukan bicara hanya gedung. Berapa orang pun yang ada, kita melayani. Pusat kita, center kita adalah Kristus. Kalau kita berbicara, saya biasa melayani kalau khotbah ribuan orang yang dengar. Saya nggak biasa kayak gini khotbah. Saudara, mari semua kita jemaat Tuhan bangun keintiman dengan Tuhan. Mengajak jemaat untuk aktif memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau udah mulai nggak aktif, mulai diingatin lagi. Orang berkumpul di situ, Yesus hadir. Ya, gereja sekalipun cuma hanya gitar, nggak ada pemain musik yang lain, Tuhan hadir. Hadirat Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Dan saya mengalami, saudara, lewat via video call mendoakan orang, saudara. Seolah-olah tuh saya tuh dekat dengan orang yang saya doakan. Seolah-olah tuh dia tuh dekat saya, dan saya tumpang tangan tuh dekat dia, saudara. Dan saya percaya Roh Tuhan hadir kepada orang yang beriman saat itu. Saya katakan, Bu, Pak, saya doa nih, saya di Jakarta. Bapak di daerah jauh, Pak. Biasanya kita mendoakan tuh kita dekat. Pak, Yesus hadir ya di situ ya. Bapak yakin Yesus hadir? Iya, Bu, kita doa ya. Yesus hadir. Dia sembuh, saudara. Dia lewat Tuhan. Dan lewat media-media kita saat ini, kita makin bertumbuh. Gak ada ngaruh kita daripada ribuan orang, saudara. Karena kehadiran Yesus bukan ditentukan oleh situasi dan kondisi. Kehadiratnya Tuhan, hadirat Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, kita mengalami hadirat dan kuasa. Haleluya. Gak beribadah di gedung, apakah itu gereja? Itu gereja. Gak ada pendeta, gak ada pelayan, gak ada full band, apakah itu gereja? Itu gereja. Tentu membangun hubungan dalam gereja itu tidak bisa satu arah antara gembala dengan jemaatnya saja. Gereja adalah komunitas untuk itu sesama jemaat. Jadi kita punya komunitas, saudara. Mari saudara saling mengingatkan. Gembala juga nggak apa-apa, saudara ingatkan. Kita harus membuat ini, Bu. Kita harus membuat ini, Bu. Saudara, keadaan new normal menuntut ketaatan terhadap protokol kesehatan dan keselamatan lebih tinggi. Ya, biasanya diperlukan ketaatan kita saat ini, saudara, meskipun perubahan terjadi, tapi kita tetap mengadakan protokol. Ya, kita mengadakan protokol kita. Nah, kalau kita bersama-sama mengikuti bahwa Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, tentunya kita juga tidak pernah berubah mengikuti Dia. Jangan berubah mengikuti Dia. Peraturan berubah, semua berubah. Mari, pandemi ini mengajarkan kita banyak hal yang begitu mulia. Ya, golden banget buat kita orang-orang percaya. Tapi penderitaan banget buat orang-orang yang gak percaya. Karena dia dihantui dengan ketakutan, kekhawatiran. Bagaimana saya besok, bagaimana saya lusa, bagaimana hidup saya, bagaimana saya. Memikirkan aku. Tapi tidak yakin bahwa hidup kita ada dalam rancangan-rancangan Tuhan. Sebagai anak Tuhan, ya, kita disarankan untuk sekarang ini vaksin. Saudara, saya menghimbau juga jemaat semua harus divaksin. Loh, nggak divaksin juga nggak apa-apa, Bu. Banyak yang kena. Divaksin banyak yang kena. Bicara vaksin, bukan kita takut mati, saudara. Mati itu bukan dunia yang ngatur, bukan medis yang ngatur, tetapi Allah yang ngatur kita. Kapan kita mati, Tuhan Allah yang ngatur. Memang benar ajalnya memang mati, memang pas pandemi, saudara. Bukan kita takut mati mau divaksin, saudara. Tetapi salah satu kenapa kita harus divaksin, saudara, Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah,
yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Siapapun pemimpin kita berasal dari Allah. Amin. Allah yang menunjukkan. Semua jalan-jalan apa yang dilakukan oleh pemerintah kita itu adalah Allah yang menuntun. Dan kita sebagai warga yang baik, kita harus mematuhi, kita harus taat, saudara. Dan kenapa kita divaksin? Kita menjadi orang yang menjaga diri kita dan orang lain. Kita menjadi berkat bagi sesama kita, melindungi kita dan orang lain, saudara. Kenapa kita divaksin? Yang menentukan kapan berakhirnya kehidupan manusia, yang percaya kepadanya adalah Tuhan, bukan dunia, bukan antikris. Saya takut Bu, soalnya itu antikrisnya dimasukin. Banyak cerita. Tahu dari mana? Banyak yang simpang siur, saudara. Bicara vaksin, berbicara bukan hal antikris atau hal-hal yang negatif. Tetapi bicara vaksin adalah bicara kesehatan imun tubuh saudara menghadapi pandemi ini. Kita harus bersahabat dengan pandemi ini. Antikris itu urusan yang berbicara, karena dunia ini penuh dengan panggung sandiwara. Men saudara, sandiwaranya banyak dunia saudara. Tiap hari berubah saudara. Dan kita mau berpikir secara alkitabiah. Ilmu filsafat kita adalah tentang Allah, tentang firman. Kecanggihan teknologi tidak akan pernah mengubah zaman, tidak akan pernah mengubah dunia, tidak akan pernah mengubah pandemi. Tapi mari kita percaya, manusia diberikan akal, pikiran, kebijaksanaan untuk bisa menyikapi semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tetap melakukan protokol kita, saudara, dan kita tetap patuh kepada pemerintah kita. Dan kita mau memasuki gereja new normal, belajar kita menggenggam rasa aman karena Yesus ada bersama dengan kita. Kita bersama-sama berjalan dengan Tuhan, bukan hanya sekedar untuk kita tahu itu baik, tapi mari kita berinovasi melakukannya. Gereja Tuhan harus aktif, anak Tuhan harus aktif, saudara harus aktif. Jangan larut dari keadaan yang ada. Dan sebagai penutup kesaksian saya, saudara, bahwa minggu yang lalu saya bersaksi, saya memberitakan firman, saudara. KKY ini, tanah KKY ini, kedai kopi yang ini akan berakhir kontraknya 1 tahun di bulan Agustus. Tentunya bulan ini di minggu pertama. Dan minggu pertama ini minggu kedua. Minggu pertama kali saya khotbah. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, jika itu tempat menjadi wadah kami menjadi terang dan garam, misinya Allah ada di sana. Itu adalah karena Allah kami ada di sana. Tuhan akan buka cara untuk membayar bagaimana sewa tempatnya. Saya bicara waktu khotbah minggu lalu. Saya bicara saya bukan uang berada di tangan saya untuk bayar itu. Saya bicara Tuhan, kalau itu keinginan saya, keinginan Pak Wahyu, keinginan pemimpin, saya buang saudara, pikiran itu. Tapi itu adalah keinginan Tuhan. Saya akan jalankan. Saya nggak tahu caranya Tuhan. Gimana Pak? Ada masuk pembayaran nggak? Belum ada. Ini udah tinggal seminggu lagi, ini kotakan tanah belum harus dibayar. Dan yang punya tanah udah telepon, Bu Nini apakah tanahnya diperpanjang atau enggak? Saya malah sharing dengan dia, saya memahami Bu semua keadaan sama. Saya konseling, saya memahami dia. Saya percaya Pak, tempat itu akan kami perpanjang, tapi saya tahu caranya Tuhan. Oh begitu ya Bu ya? Ibu punya uang nggak sekarang? Nggak ada. Kok Ibu percaya itu nanti diperpanjang? Iya. Saya punya Tuhan yang bisa memperpanjangnya. Oh begitu ya? Baiklah Bu, saya tunggu ya kabar baiknya. Iya Pak. Bapak juga berdoa Pak. Kita juga berdoa. Dia ngomong masalah kehidupan dia, rumahnya yang roboh, tanahnya belum dibayar, BBB-nya belum dibayar. Dia bicara, saudara. Saya malah mendoakan dia, saudara. Dan akhirnya saudara, hari Minggu saya khotbah, hari Senin. Hari Senin, biasa hari Senin itu waktu istirahat. Saya istirahat, terus saya sore bangun. Saya buka handphone. Saya di situ ada Leo di ruang tamu. Pak Wahyu ya ke kedai atau di mana waktu itu. Nah terus saya waktu Minggu pas malam itu saya doa, Tuhan, ini beberapa hari ini mau dibayar kontraknya Tuhan, tapi kami belum punya dana. Saya berdoa tapi saya punya damai sejahtera. Saya nggak merasa bagaimana gitu ya, karena saya tahu bahwa saya berjalan dengan Tuhan. Nah akhirnya pas saya buka handphone, saya langsung buka WA,
Ada yang transfer, saudara. Ada yang transfer, saudara. Waktu itu 12 juta, saudara. Saya bilang, ini 2 juta apa 1.200.000 apa 1 juta. Saya lihat ke kacamata, saudara. Ini beneran ini. Terus dia WA dari pagi, ternyata saya kan nggak ngeliat handphone kan. Bu Nini, ini saya ada berkat dari usaha saya untuk yayasan ibu. Dia transfer ke GBI, dia transfer ke rekening Yayasan Impian Anak Bangsa di Mandiri. Terus saya bilang sama Leo, saya bilang Pak Wahyu, saya bilang sama Pak Kris nangis. Karena Pak Kris kan yang punya kedai, saudara. Itu benar Kak? Ini Yayasan Impian Anak Bangsa transfer 12 juta. Berarti kita tinggal setengahnya Pak, tinggal dikit Pak. Paling tidak Tuhan udah jawab doa kita. Dan akhirnya kemarin saya langsung bayar ke yang punya tanah. Pak, mohon maaf Pak, ini ada sisa yang belum dibayar. Apakah saya bisa bayar bulan depan? Oh, nggak masalah Bu Nini, nggak apa-apa. Kalau saya ada berkas seminggu 2 minggu saya akan lunasi ya Pak. Saya akan cicil sama Bapak. Oh, nggak apa-apa. Saya udah berterima kasih Bu Nini membantu saya. Dan kontrakannya saudara nggak jadi 20, jadi 15 juta. Luar biasa. Udah dikurangin dari yang sewa tanah, dibayar lagi orang yang kita tidak tahu. Bukankah itu pekerjaan Tuhan dalam masa pandemi? Amin. Itu masa pandemi. Tuhan tidak pernah berhenti berkarya buat orang-orang yang takut akan Dia dan hidupnya bergantung kepada